حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Rudy Krosok Channel, channelnya edukasi, informasi, dan hiburan. Pada sesi kedua video ini kita akan melanjutkan kisah kelahiran Nabi sejak dilahirkan. Marilah kita dengarkan lanjutan kajian dari Ustadz kita. Namun sebelumnya bagi sobat-sobat yang belum subscribe channel ini tolong segera di subscribe, share, dan bunyikan loncengnya. Karena membantu sesama juga merupakan ibadah. Terima kasih. Yang kanan minggir, yang kiri minggir, tinggal saya sendiri begini aja, saya malu minggir gitu. Kata dia, aja kata dia. Iya kata dia. Mau dikasih kopi, dikasih korma, sekali. Saya ini enak juga, bau bumbu enak juga kopi Arab itu. Cuma harus makan pakai kurma sukari. Kalau kopi aja pahit deh, bau bumbu begitu. Tapi kalau kita gigit kurma sukari itu, mantap rasanya. Dan gelasnya kecil betul, nggak sesuai sama antrinya. Saya bikin gelas gede yang tingginya segini, kopi. Orang Arab melirik, pikirnya orang gila. Ngopi kok segelas gede gini, dia orang ngopinya kecil-kecil, loki-lokian itu. Allahu Akbar. Abdul Muttalib luar biasa, ternyata mental, nggak mau gratisan. Sayang beribu sayang, Abdullah sakit di Madinah, meninggal. Sebagian mengatakan meninggalnya di perjalanan. Kebayang tak, Aminah hamil 2 bulan, suami meninggal. Apa kata Abdul Muttalib? Aminah, jangan tinggalkan rumah ini. Rumah ini rumah Abdullah. Tinggallah di sini, nak. Tinggallah di sini. Ini rumah Abdullah. Dia meninggalkan beberapa ekor unta, beberapa ekor kambing dan kipas. Dia juga meninggalkan beberapa seorang hamba sahaya. Jangan tinggalkan rumah ini, Amin. Tinggallah di sini, sayang. Aku berharap bayi yang kau kandung, bayi laki-laki, sebagai obat rinduku pada Abdullah. Aku nyesal kalau tahu Abdullah akan meninggal, gak akan kusuruh dia ke Madinah, wahai Amin. Subhanallah, sedihnya luar biasa Abdul Muttalib. Nyesal dia nyuruh Abdullah ke Madinah. Jamaah sekalian, ketika Aminah mulai hendak melahirkan, gelisah Abdul Muttalib. Apa yang harus dia lakukan? Datang dia ke rumah Abi Talib. Abi Talib, Aminah tidak bersalin kayak, biarlah ya, biar istriku yang mengurus. Lahirlah seorang bayi laki-laki yang sangat sehat, Rasulullah. Mendengar tangisannya senyum Abdul Muttalib, laki-laki tangisannya. Kalau gini tangisannya laki-laki. Apakah cucuku sudah lahir? Sudah, ayah. Apakah dia laki-laki? Benar, ayah. Oh, senang luar biasa. Digendongnya Muhammad, dibawanya ke Makkah, diajaknya tawaf. Itulah sebabnya di Indonesia kenapa ada marhaban, kiasnya ke situ. Kalau Abdul Muttalib dia keliling Ka'bah, lah kalau kita mau bawa bayi keliling Ka'bah berat, maka kita kelilingnya kembang telur. Tapi kiasnya itu. Maka ilmunya marhaban itu bayinya dibawa muter. Berapa kali muternya? 7 kali. Tahu? Bagus. Nah kita kan nggak ada ilmu, rumah kita sekarang ruangannya sempit-sempit, marhabannya panjang. Marhaban ya nurul aini, marhaban ya marhaban ayah ya
jauh marhaba, dan seterusnya. Karena marhabannya panjang, ruangannya sempit, muter sampai 42 kali. Nah, bayinya tidur. Ini bayinya cakep amat yang tidur. Bukan tidur, mabuk. Tawafnya kebanyakan. Ya, habis tawaf coba, habis dibawa muter, apa yang terjadi coba? Datang ke depan kakeknya, potong rambutnya. Datang ke depan bapaknya, dipotong rambutnya. Datang ke depan ustaz, dipotong rambutnya, didoain. Apa artinya? Tahallul. Maka dari kecil kita ini sudah didoakan sama ayah kita supaya bisa ibadah haji. Dari kecil. Maka niatkan, alhamdulillah tadi kita dengar berita. Ketua masjid lagi tawaf. Kenapa? Kerinduan pada Rasul. Munculkan kerinduan itu. Minta sama Allah biar bisa berangkat. Karena berangkat ini bukan masalah duit dan tidak berduit. Banyak orang berduit tapi tidak berangkat. Ya kan? Bukan masalah berilmu tidak berilmu. Banyak para kiai tidak berangkat. Tapi ada orang biasa berangkat. Kenapa? Kerinduan, bahasa cinta. Kalau saya dulu motor betul mau berangkat itu Pak, walaupun nggak ada duit. Kenapa? Karena sering dipaksa ceramah haji. Oh, ada teman mau haji, Ustaz yang ceramah nggak bisa. Saya bilang, loh kenapa Ustaz? Saya belum pernah ke Mekah. Malu saya bilang saya ceramah haji. Kenapa? Belum pernah berangkat ke Mekah. Sama kayak kita jualan obat kumis, tapi klimis. Woi ini bagus obat ini, sekali poles tumbuh dia. Lah bapak nggak ada kumisnya, kata orang. Pak Setiawan dulu yang dulu masa direktur Bank Eka. Ustaz, ini mohon benar Ustaz, teman kami ini mau berangkat haji, yang ceramah nggak ada. Ya kesian aku cuma makan-makan aja Ustaz. Oh Ustaz, harus bilang saya nggak bisa Pak Iwan. Benar dia nggak bisa, mohon maaf benar. Nah kenapa Ustaz? Saya belum pernah ke Mekah. Ustaz nggak usah menapik kata dia. Loh menapik kayak mana Pak Iwan? Ustaz nggak mau ceramah haji gara-gara belum pernah ke Mekah. Lah Ustaz ceramah tentang surga neraka udah pernah ke surga. Masih repot juga kali dengan Pak Iwan ya. Kami berangkat ke Ustaz, menyebut Ustaz. Ceramah Ustaz. Waduh. Sampai dulu Pak, ayo Ustaz berangkat. Saya bilang saya takut. Takut apa Ustaz? Takut jamaah nanya. Saya bilang. Kalau ditanya jamaah, Ustaz berangkat tahun berapa dulu? Terus saya mau ngomong apa saya bilang? Oh udahlah bismillah Ustaz, bismillah. Berangkat ceramah bisa, ceramahnya gitu. Karena berkali-kali kita dengar ceramah haji kan. Kita nonton pula sini ceramah. Terus saya ceramah makan. Oh dikerubungin sama jamaah, iya Ustaz kalau ceramah haji mau begitu Ustaz, motivasi yang belum berangkat. Kalau manasik udah dilakuin. Ngobrol. Selesai makan, datang panitia bawa es krim durian itu. Panas-panas cocok bener itu. Ambil pakai sendok. Dimut anyep-anyep dingin. Enak. Lagi ngemut es krim itu, bapak yang paling pinggir ini megang dengkul. Ustaz, ngomong-ngomong, Ustaz dulu berangkat tahun berapa? Langsung keselak es krim. Dalam hati saya ini yang paling saya takutin. Alhamdulillah, yang sebelah jawab, pas di sebelah saya jawab 91 kata dia berangkat. Dalam hati saya sok tahu. Subhanallah. Wah enak 91 Ustaz ya, masih bisa mandi sumur jam-jam. Masih terbuka tuh, masih bisa mandi. Leluasa kalau 91 ke bawah Ustaz ya. Dalam hati saya gua nggak tahu. Habis es krim pulang dalam hati saya. Setelah saya sambil minum es krim saya cari Pak Iwan, mata Pak Iwan, pulang dalam hati saya. Di mobil bertengkar sama Pak Iwan, tuh kan Pak Iwan. Itu yang paling saya takutin. Tapi kan lewat Ustaz. Udah lewat kan, sudah bismillah. Saya bilang saya nggak mau yang begini-begini. Enggak, kalau masih ada teman yang mau berangkat nanti Ustaz saya panggil lagi. Bandel bener Pak Iwan itu. Subhanallah. Maka tapi bagusnya ketika tahajud nangis ya Pak, ya Allah, bakal sering saya dipaksa ceramah haji. Berangkatkan aku dengan caramu ya. Kalau ngingetin dompet ada duitnya, tapi kebutuhan yang lain lebih penting daripada itu. Maka ya Allah berangkatkan aku dengan cara minta sama Allah. Minta. Maka alhamdulillah sempat beberapa kali berangkat ke tanah suci. Alhamdulillah kosasi semua. Haji kosasi. Umroh kosasi. Apa kosasi? Ongkosnya dikasih. Banyak macam-macam haji. Ada haji mansur. Apa haji mansur? Haji halamannya digusur. Itu gusur tol rupanya. Pernah kan haji? Yang jangan itu haji tomat. Apa haji tomat? Berangkatnya tomat, pulangnya kuman. Ini yang banyak.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dibawa tawaf, selesai dibawa tawaf, diumumkanlah namanya, ku beri nama cucuku ini dengan nama Muhammad. Orang protes, Abdul Muthalib, enggak umum Muhammad itu. Belum ada orang yang punya nama Muhammad itu, enggak umum. Kata Abdul Muthalib, dia cucuku, enggak ada urusan sama orang lain. Ku beri dia nama Muhammad. Kenapa? Aku ingin dia menjadi orang yang terpuji. Maka orang pertama punya nama Muhammad adalah Nabi. Belum ada orang dalam muka bumi ini yang punya nama Muhammad sebelumnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi budaya orang Arab, kalau bayi disusukan di desa-desa, termasuk Nabi. Ada satu daerah namanya Bani Sa'ad, lagi paceklik, kena panas berkepanjangan, paceklik. Berangkatlah wanita-wanita Bani Sa'ad menuju Makkah mencari bayi yang hendak disusukan. Di antara rombongan Bani Sa'ad ini ada seorang perempuan namanya Halimah. Karena dia dari Bani Sa'ad, maka terkenallah namanya dengan nama Halimatus Sa'diyah. Kalau laki-laki Halim misalnya Halim As-Sa'di. Orang dulu enaknya begitu. Nggak usah ditanya dia dari mana, pasti ketahuan dari namanya. Di Indonesia juga begitu kan? Ada Imam An-Nawawi, Imam Nawawi Al-Bantani. Dari mana itu? Dari Banten. Ada Kiai Khalil Al-Bangkalani. Dari mana? Dari Madura, Bangkalan. Ada yang jadi gurunya Hadratus Syekh Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Makkah, jadi mufti kota Makkah bertahun-tahun. Namanya Kiai Haji Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Orang apa dia? Orang Padang. Maka kita NU nggak boleh benci sama orang Padang, walaupun orang Padang rata-rata Muhammadiyah. Kenapa? Guru Hadratus Syekh itu orang Padang, orang Ngawak, senang randang, sambal lado, senang. Sampai sekarang anak keturunannya masih di Makkah. Maka kualat orang NU kalau benci sama orang Padang. Gurunya orang Padang, Hadratus Syekh, gurunya orang Padang salah satunya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah Halimatus Sa'diyah bersama suaminya, bersama bayinya, naik onta yang paling tua. Onta betina yang sudah majer, tidak pernah beranak lagi. Lama jalannya, namanya onta tua. Kata teman-temannya Halimah, pecut ontamu biar cepat. Nggak bisa, kata Halimah, ontanya onta tua. Sama kayak kita beli mobil tua dulu kan. Mau kita geber-geber gasnya, ngasep dia, bukannya lari, ngasep malah. Ya, bisa, namanya udah tua. Halimah cepet dikit, kata, iya ini nggak bisa, pecut nggak bisa, kesian dia pecut juga, memang udah tua. Apa kata Halimah sampainya di kota Makkah, demi Allah semalam suntuk kami tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Bayi kami meringik kelaparan, susuku tidak mampu mengenyangkannya. Pagi itu yang pertama kali ditawarkan sama mereka adalah Muhammad kecil. Berdiri Abdul Muthalib dan Aminah. Terimalah bayi ini sangat sehat. Dia sangat menyenangkan. Terimalah, susuilah dia. Orang bertanya, mana bapaknya? Apa ini bapaknya? Karena heran dia, kok udah tua bapaknya. Bukan, ini bukan bapaknya, ini kakeknya, kata Aminah. Bapaknya mana? Bapaknya udah meninggal waktu dia umur 2 bulan dalam kandungan. Nggak ada yang mau menerima Muhammad. Kenapa? Anak yatim sebabnya. Bapaknya nggak ada. Pasti bayarannya kecil. Nggak mungkin ngasih THR. Kenapa? Bapaknya nggak ada. Rupanya dari dulu Pak ibu-ibu itu matre. Tapi ibu Nurul Aman enggak. Ibu-ibu Mekah. Allah Akbar. Singkat kisah, semua wanita Bani Sa'ad dapat bayi yang hendak disusukan kecuali Halimah. Suamiku, jauh sekali kita dari Bani Sa'ad, kau tidak dapat. Gimana kalau bayi yatim tadi kita ambil? Sepakat. Kita ngadep. Didatangilah rumah Aminah, dimintalah Muhammad untuk disusukan. Senang betul Aminah, ya Alhamdulillah ada yang akan nyusui kamu Muhammad. Ketika digendong sama Halimah, ada kejadian menarik. Apa itu? Kok muncul rasa cintanya pada Nabi? Sampai dia berbisik sama suaminya, suamiku, aku berkali-kali sudah menyusui bayi, tapi belum pernah muncul cinta sedalam ini pada bayi yang hendak aku susui. Bayi ini hebat. Aku sangat mencintainya suamiku. Wajar karomah Muhammad. Mereka hendak beberes mau pulang ke Bani Sa'ad. Kelihatan mulut Muhammad bergerak-gerak. Kata suami Halimah, susuilah dia. Jangan sampai dia nangis, nanti kedengaran tangisan oleh kakek dan ibunya. Ragu Halimah. Kenapa? Dari semalam susunya sudah tidak baik. Susui Halimah. Jangan sampai dia nangis kedengaran sama kakek.
Ragu Halimah mengangkat. Tapi ketika dia susui Nabi, dihisap oleh Nabi sekuat-kuatnya, keluar air susu begitu deras. Nangis Halimah, suamiku, bayi ini benar-benar bawa barakah. Susuku yang sudah kering dari semalam mengeluarkan air begitu banyaknya. Kenyang Nabi, diletakkannya Nabi, diangkatnya bayinya, diminum pula susunya oleh bayinya, kenyang pula bayi. Benar-benar kita beruntung dapat bayi ini, kata Halimah. Lihat karomah ini. Di perjalanan terjadi lagi karomah selanjutnya. Kemarin unta Halimah paling lambat, sering dimarahi karena lambat. Hari itu ontanya jalan paling cepat. Didahuluinya onta teman-temannya. Padahal penumpangnya nambah satu. Dia, suaminya, anak bayinya sama Muhammad. Nambah sebetulnya penumpangnya. Tapi hari itu paling cepat jalan ontanya. Sampai teman-temannya bertanya, Halimah, kamu ganti onta di Makkah? Enggak, ini onta kemana? Tapi ontamu hari ini lain Halimah. Dia jalan begitu enteng. Dia mendahului kami. Jangan tinggalkan kami Halimah. Tunggu kami Halimah, kata teman-temannya. Halimah noleh. Apa kata Halimah? Ya Maha, semakin di depan. Wah, rupanya pengagum Rosi juga ya. Allah. Ini makin elok namanya. Subhanallah. Karomah Nabi lagi. Karomah. Mukjizat buatan. Sampai di Bani Sa'ad terjadi lagi keajaiban selanjutnya. Rumput di kebun Halimah seperti bukan di Jazirah Arab, tumbuh subur hijau ranum. Sampai terkenal, siapa yang hendak menggembalakan kambing atau domba, gembalakanlah di kebun Halimah. Karomah mukjizat Rasulullah subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau Nabi berkata, khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak bawa manfaat buat orang lain. Dari bayi, Nabi sudah bawa manfaat buat orang di sekitar. Maka beruntung kita kalau ada manfaat yang bisa kita tebar ke masyarakat. Beruntung. Cirinya orang kalau ini sukai masyarakat, bermanfaat buat masyarakat. Banyak yang kehilangan kalau dia meninggal. Diumumi di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita duka, dengerin siapa yang meninggal. Telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan. Ya Allah, tak kena bersakitnya. Ya Allah, kok cepat amat meninggalnya. Kalau begini reaksi orang, berarti orang hebat itu. Banyak manfaat yang ditebar buat orang banyak. Tapi kalau ada pengumuman Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berita duka, dengerin siapa yang meninggal. Telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan. Alhamdulillah, kata orang. Kenapa nggak dari kemarin mati? Baru sekarang mati. Berarti orang itu bawa mudarat di masyarakat. Subhanallah. Maka umur kita yang singkat ini kalau bisa kita goreskan tinta emas manfaat itu di masyarakat supaya menyejarah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama Nabi di Bani Sa'ad? Para ahli sirah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 5 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Ada yang mengatakan 4 tahun. Di tahun keempat Nabi lagi bermain dengan teman-teman. Datang 2 laki-laki, baju gabisnya putih bersih, rambutnya hitam legam, sangat gagah 2 laki-laki. Datangi Nabi tanpa ngomong, digendongnya Muhammad, diajaknya jalan ke atas bukit. Teman-teman sepermainan Nabi ngikutin Muhammad mau dibawa kemana, diikutin dari belakang. Sampai di puncak bukit, didirikan Nabi, dibukanya kancing depannya. Salah satu di antara 2 laki-laki mengeluarkan belati sangat tajam. Dibelahnya dada Nabi, dirogohnya hatinya, dikeluarkannya. Teman-teman sepermainan Nabi lari pulang histeris. Muhammad sudah dibunuh. Muhammad sudah dibunuh. Kedengaran sama Halimah. Siapa yang bunuh Muhammad? Nah, nggak tahu bunda. Kami nggak tahu, dia laki-laki asing. Kami belum pernah melihatnya. Di mana Muhammad dibunuh? Di atas bukit. Diajaknya suaminya lari ke atas bukit, Halimah dan suami. Sampai di atas bukit, mereka mendapati Nabi dalam keadaan pucat pasir. Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar. Apa yang dilakukan Halimah? Dipeluknya Nabi, digendongnya, diajaknya pulang. Nah, tanpa berkata sepatah kata pun. Ini memang Halimah, pengasuh pilihan Allah untuk Nabi. Dia pengasuh yang hebat. Ketika orang ketakutan, apa yang dibutuhkan ketika itu? Rasa aman. Halimah tahu persis. Maka Halimah tidak bertanya sepotong kata pun. Kita sering salah di situ.
Transmart dibuka, berangkat Transmart, suami istri, bawa anak masih kecil. Takut betul ketinggalan informasi, kayak mana Transmart itu. Sampai sana orang berjubel, sibuk lihat ini, lihat itu, lupa sama anak. Anak sibuk lihat juga lupa pula sama orang tua. Ketika dia noleh emaknya udah nggak ada, nangis dia. Dibawa lah sama petugas, sama karyawan Transmart. Kemana dibawa? Ke ruang informasi. Bapak Ibu sekalian, bagi yang kehilangan anak dengan ciri-ciri rambut ikal, kaos warna putih, selepis warna biru, saat ini berada di ruang informasi. Baru kaget emak, ya Pak, anak kita itu. Oh, cepat-cepat datang ke ruang informasi. Ngelihat emak sama bapaknya datang, tambah kenceng dia nangis. Apa kata emaknya? Tolol bener. Anak kampung aja. Udahlah anak kita ketakutan, dibentak-bentak pula. Bener nggak ya? Kita jadi guru kadang, nah anak kita bingung matematika. Kayak gini juga bisa, tolol betul kamu. Allah Akbar. Fugu dia sekolah itu supaya pintar. Kita tololin kadang-kadang. Maka saya nggak setuju betul kadang. Dia sekolah itu supaya pintar. Jangan kita tolol-tololin. Kalau dia nggak bisa, berarti kita yang nggak bisa mengajarkan. Bukan anak yang nggak bisa. Kita yang nggak mampu mentransfer ilmu pada anak. Jamaah yang dirahmati Allah, Halimah luar biasa. Dipeluknya Nabi, dibawanya pulang, digendongnya, dibawanya pulang, tanpa berkata sepatah kata. Setelah degup jantung Nabi normal, wajah beliau tidak pucat lagi, sudah mulai merah merona, gemetarnya sudah hilang. Dikasihnya minum Nabi, udah dikasih minum baru dia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, cerita Nabi, ada dua laki-laki sangat kuat. Dia menggendong, dibawanya aku ke atas bukit, dibukanya kancing bajuku Bunda, dibelahnya dadaku dengan belanti yang sangat tajam, diambilnya isi hatiku, isi dadaku, dicucinya dalam baskom dari emas, dimasukkannya lagi Bunda, diusapnya dadaku, hilang lukanya Bunda. Anas bin Malik cerita, aku melihat ada dua goresan di dada Rasulullah. Berarti benar-benar dibelah gitu, bukan hanya filosofis. Maka dokter bedah yang paling hebat itu Jibril rupanya. Kalau ada yang sesar, enak manggil Jibril itu. Belai sampai keluarin bayinya, usap, sembuh, nggak perlu ikan gabus segala macam. Allah. Ketakutanlah Halimah, dihantarkan pulang ke Makkah. Loh Halimah, kok udah diantarin? Iya, kami takut Bunda. Muhammad, ceritakanlah pada bundamu saya. Cerita Nabi bahwa ada yang belah dadanya. Heran Halimah, Bunda Aminah tidak kaget sedikit. Nggak kaget. Ya, dilihat Nabi cerita, dilihatnya Halimah cerita. Sampai Halimah berkata, Bunda, kejadian segawat ini, kok Bunda tidak merasa khawatir sedikit pun? Senyum Bunda Aminah. Halimah, aku tidak pernah mengkhawatirkan Muhammad. Kenapa? Karena dari aku mengandungnya, anak ini luar biasa. Aku tidak merasakan berat sebagaimana wanita mengandung pada umum. Bulan pertama datang Nabi Adam menemui. Dia masuk ke rumahku, siapa engkau? Aku Adam alaihissalam. Ketahuilah Aminah, aku datang untuk menghibur. Ketahuilah, kau sedang mengandung Nabi akhir zaman. Berbahagialah engkau Aminah. Bulan yang kedua kata Aminah, datang Nabi Syed alaihissalam. Dia pun menghiburku, menyampaikan kalau ini adalah Nabi terbesar. Pada bulan yang ketiga datang Nabi Indah dan seterusnya. 12 hari sebelum dia lahir datang para nabi, datang wanita-wanita utama, datang Siti Hawa, datang Asiyah binti yang istrinya Firaun itu, datang Bunda Maria, datang semuanya menghibur. Bahkan sebelum aku melahirkan, keluarlah cahaya dari rahimku memenuhi dunia ini. Maka aku tidak yakin kalau Muhammad akan celaka. Allah pasti menjaga. Nah, inilah yang meriwayatkan akhirnya Nabi dibawa lagi sampai usia 5 tahun ke Bani Sa'ad oleh Halimah. 5 tahun diantarkan pulang, diasuh oleh Bunda Aminah. 6 tahun Bunda Aminah pun meninggal. Cepat-cepat digendong sama Abdul Muthalib. Nggak usah sedih Muhammad, kamu masih punya kakek nak. Kakek yang akan mengasuh. Maka diasuhlah Muhammad oleh kakeknya yang penuh wibawa. Maka saya menganjurkan pada anak-anak Risma, pada pemuda-pemuda kita, masuk organisasi, apapun organisasi itu. Karena di organisasi dia akan bertemu orang-orang hebat.
Masuk Muhammadiyah, dia akan ketemu pimpinan-pimpinan Muhammadiyah yang hebat. Masuk ke NU, dia akan ketemu dengan pimpinan-pimpinan NU yang hebat itu. Masuk HMI, banyak alumni HMI yang sukses. Penting ketemu orang-orang sukses, penting. Masuk PDI bila perlu, ketemu Puan Maharani dia. Ya kan? Masuk. Kenapa? Kita perlu cerita sukses itu, Pak. Sukses story itu penting. Dia akan menular pada anak-anak muda. Kalau anak-anak muda nguplok kayak di gunung terang, ya gunung terang itulah tahunya nih. Tapi kalau dicampur dengan orang-orang hebat, kehebatan orang-orang hebat itu akan tertularkan pada diri. Maka saya menganjurkan sekali anak-anak muda kita itu aktif di organisasi. Dia punya akses untuk ketemu orang-orang hebat. Kadang-kadang informasi dari orang-orang hebat itu sangat berharga untuk anak muda. Bisnis saja kalau kita campur sama orang yang sukses bisnisnya, kata dia, lu mau kan? Ada bisnis begini, tapi untungnya kecil. Lah sebulan paling dapat 30 juta, kata dia. Gua males menjabanin yang begitu, Mak. Kalau kecil duitnya cuma 30 juta sebulan. Gua biasa main yang ratusan. Lah bagi kita yang biasa 30 juta sebulan gede. Kan gitu tuh. Maka penting campur sama orang sukses itu. Nabi kenapa tumbuh jadi orang hebat? Karena Abdul Muthalib yang mengasuh. Abdul Muthalib, laki-laki sangat berwibawa. Diasuh oleh Abdul Muthalib. Bayangin, saking berwibawanya Abdul Muthalib, dia punya singgasana yang tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Pembantunya aja mau bersihin mesti izin dulu. Tuan, bolehkah aku membersihkan itu? Bersihkan, kata Abdul Muthalib. Nabi mainan di kursi Abdul Muthalib yang berwibawa itu. Sampai kata paman-pamannya, wah, itu singgasana kakekmu yang ketahuan sama Abdul Muthalib. Biarin. Aku yakin Muhammad akan lebih hebat dari diri. Biarlah dia bermain di singgasana itu. Saking sayangnya Abdul Muthalib sama Nabi. Sayang berindu sayang. Ketika Nabi berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari, meninggal Abdul Muthalib. Menarik sebelum meninggal, gelisah Abdul Muthalib. Kumpul anak laki-laki. Abah, kenapa Abah begitu gelisah? Gimana gak gelisah? Kata Abdul Muthalib. Aku akan meninggalkan Muhammad bin Abdul. Siapa yang akan mengasuh Muhammad sepeninggal? Berdirilah Abdul Uzza. Ayah, titipkan Muhammad di rumah. Duitku banyak, hartaku melimpah. Tidak mungkin Muhammad terlantar kalau ikut aku. Dilihatnya mata Abdul Uzza oleh Abdul Muthalib. Enggak, bukan kamu yang akan mengasuh Muhammad. Hebatnya feeling seorang pemimpin yang bernama Abdul Muthalib. Belakangan kita tahu Abdul Uzza bin Abdul Muthalib jadi musuh dakwah Rasulullah. Kita lebih mengenal Abdul Uzza ini dengan nama Abu Lahab. Karena dia menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Lahab. Maka yang paman Nabi itu Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Bukan Abu Jahal. Akhirnya berdiri Abi Talib, ayah, aku tidak sekaya Abdul Uzza. Tapi ketahuilah ayah, cintaku pada Muhammad melebihi cintaku pada anak kandungku sendiri. Kalau Muhammad dititipkan di rumahku, akan kugelimangi dia dengan kasih sayang seorang ayah. Dilihatnya mata Abi Talib tajam-tajam oleh Abdul Muthalib. Senyum Abdul Muthalib. Aku sudah menemukan pengasuh Muhammad. Engkau Abi Talib yang akan mengasuh Muhammad sepeninggal. Ketika Abdul Muthalib meninggal, dibawa oleh Abi Talib Muhammad ke rumah. Benar, Abi Talib lebih sayang pada Muhammad ketimbang pada anak-anaknya sendiri. Yang sewot siapa? Istri. Ya gimana gak sewot, masuk akal gak? Masa ada seorang ayah yang lebih sayang pada ponakan ketimbang sama anak sendiri? Gak masuk akal. Maka istrinya bawaannya sewot aja sewot. Tapi puncak, pernah Abi Talib bepergian, dia bawa makanan. Istrinya ngelihat dan dapat bawa Abi Talib. Rupanya bawa makanan. Kira-kira kalau biar gampang kita bawa roti lah, roti coklat gitu ya. Diintip dari dapur sama istri. Apa yang dilakukan oleh Abi Talib? Yang dipanggil Nabi bukan anak. Muhammad, taat. Labbaik ya ammi. Lari Nabi menemui paman. Muhammad, paman bawa roti, ambil. Tiga-tiganya dikasihin sama Muhammad. Istrinya lagi ngintip di dapur tambah sewot. Dasar salaki gelo. Eta katilu. Itu kumaha. Diberikan ke Muhammad sadayana. Dasar salaki gelo. Kasih Ja'far satu, kasih Ali satu, kasih Muhammad satu, kan adil. Kenapa dikasih Muhammad semua? Tapi disitulah puncak. Terima kasih paman. Abi Talib pun berlalu. Apa yang dilakukan Nabi? Dipanggilnya kedua adik sepupunya.
Ja'far, Ali, sini. Lari Ja'far. Ada apakah? Paman bawa roti. Ambillah Ja'far, kamu ngambil Ja'far. Ali ngambillah Ali. Ali ngambil, Ja'far ngambil. Dibuka punya Ja'far dimakan, dibuka punya Ali dimakan. Punya Nabi dipegang sama Nabi. Diperhatikannya kedua adik sepupunya makan roti dengan lahap. Habis punya Ja'far, habis punya Ali. Masih kelamat-kelamat. Kenapa Ja'far? Kenapa Ali? Kurangkah? Rotinya begitu enak, belum pernah kami makan roti seenak ini. Dengar kata-kata kurang, apa yang dilakukan Nabi? Dibukanya punya Nabi, dipotongnya dua, sepotong dikasihkannya Ja'far, sepotong dikasihkannya Ali. Serentak Ali sama Ja'far menolaknya. Tidak kak, kakak juga lapar, makanlah buat kakak biar kakak kenyang. Tidak deh, ambillah buat kalian. Bukankah kalian tadi kurang? Ambillah biar kalian kenyang. Aku biasa menanggung lapar. Nangis istri Abi Thalib di dapur. Kenapa? Ya Allah, suamiku maafkan aku. Ternyata Muhammad layak disayang. Akhlaknya luar biasa. Terharu istri Abi Thalib ngelihat adab Nabi. Berapa umur Nabi ketika itu? 8 bulan lebih sedikit. 8 tahun lebih sedikit. Subhanallah. Usia 8 tahun sudah kelihatan adab dan akhlak. Bisa kita bayangkan anak kita ya. Pagi-pagi emaknya udah bikin sarapan, bikinnya telur dadar ini, dipotongnya rata betul sama emaknya. Pasti abang ngambil duluan, dicowaknya punya adik. Ya kan? Boro-boro dia ngasih adiknya, makanlah deh biar kamu kenyang. Boro-boro punya adiknya dia cowok. Ini jangan ditolerir yang begini nih Pak. Kalau kebiasaan dia dari kecil kayak gitu, kalau dia jadi pejabat gede pasti dia korupsi. Kenapa? Udah kebiasaan dari kecil suka nyowok-nyowok punya orang lain. Pasti itu. Maka bisa kita lihat kadang banyak panitia hajatan itu kan. Mulai dibukanya gelas aqua, dituangkannya air, diisinya pempek, kasihnya, nah, mau pulang. Nyuruh anaknya mau pulang pempek. Anaknya kemunjal pempek, munjal teguan. Itu baru jadi panitia. Kalau dia jadi pejabat, habis di negara dikorupsi sama dia. Gara-gara nyowok telur masih kecil tadi. Subhanallah. Maka jangan ditolerir, jangan dibiasain. Jangan dibiasain. Saya juga dia ngajarin sebabnya Pak. Ustaz kata dia, Ustaz itu kalau ini Pak jangan Ustaz kata dia, kue di piring itu jangan dibawa pulang. Kenapa? Bisa jadi panitia ngincer itu. Di depan Ustaz kita mungkin habis jatah kita itu. Kalau kita bawa pulang ya Allah, karena aku si Ustaz tadi. Ya. Subhanallah. Nabi dari usia 8 tahun sudah kelihatan adab dan akhlak. Usia 12 tahun merengek dia, paman, izinkan aku ikut dagang. Jangan Muhammad, aku masih sanggup membiayai kalian. Tidak usah. Tidak paman, lihat badanku besar, aku mampu membawa beban, aku bisa berdagang paman. Lihatlah aku paman. Nggak tega Abi Thalib. Diajaknya Nabi berdagang. Subhanallah, sampai di satu tempat ada seorang pastor yang biasa ngasih makan orang lewat. Orang kampung dulu kayak gitu Pak. Saya tinggal di kampung sebab ada dulu lomba lintas alam Bukit Barisan itu. Ada unila, koreng, segala macam itu. Orang kampung itu ada pisang digorengnya pisang. Dipanggil orang, mampir, mau ngopi, mau pisang goreng gitu. Orang kampung begitu. Sama dengan zaman Nabi begitu orang. Senang lihat orang musafir dipanggil. Ini pastor. Dihidangkannya makanan. Orang lagi makan rame, begitu makan, Muhammad disuruh jaga unta. Nah, diperhatiin sama pastor Muhammad. Aja dia berkata, siapa orang tua anaknya? Kata Abi Thalib, aku bapaknya. Enggak mungkin, kata pastor. Enggak mungkin. Anak ini bapaknya meninggal ketika dia masih kecil, atau bahkan dia meninggal ketika masih dalam kandungan. Kata Abu Thalib, betul, aku pamannya. Dia anak saudara. Engkau benar kalau begitu. Bawa pulang anaknya. Bawa pulang. So, kalau dia ketahuan sama Yahudi, dia akan dicelakakan oleh Yahudi. Bawalah pulang. Kenapa? Karena dia calon Nabi akhir zaman, kata pastor. Dari mana Tuhan tahu kalau dia calon Nabi akhir zaman? Tidakkah kalian lihat? Ada awan yang mengikutinya kemanapun dia pergi. Setiap dia bergerak, awan itu ikut bergerak menutupi. Tahukah kalian? Itu bukan awan, tapi itu malaikat yang diperintahkan Allah untuk menjaganya dari kebaikan. Bawalah pulang. Tidak jadi Abi Thalib dagang, dibawanya pulang Muhammad tuh, karena aku bilang kamu tidak usah ikut, kata Abi Thalib. Merengek Nabi, paman izinkan aku, kalau gitu aku ingin menggembalakan kambing bersama teman-temanku.
Tidak usah Muhammad, ini kan gak pergi jauh, hanya di sekitar kota Makkah saja Muhammad. Lihat, Nabi ingin mandiri dalam bidang ekonomi. Tidak mau jadi beban orang lain. Tidak mau jadi beban orang lain. Ini mental. Allah Akbar. Hanya beliau menjadi penggembala kambing. Upahnya hanya beberapa kilo. 1 kilo itu kurang lebih sekitar 0,2 gram harga emas. Kalau emas misalnya 1 juta, kalau 0,2 berarti kurang lebih sekitar 200 ribu aja sebulan. 3 banding sama Nabi. Kenapa? Butuh kemandirian dalam bidang ekonomi. Pernah beliau ingin lihat pesta di kota Makkah. Ketika beliau usianya sudah remaja, dia titipkan kambingnya, ingin lihat pesta di kota Makkah. Pesta di kota Makkah itu Pak, jangankan pesta nyanyi-nyanyi. Orang jahiliyah zaman itu tawaf aja telanjang. Ada fatwa. Tawaf itu yang paling bagus, yang paling abdul, benar-benar suci, suci badan, suci segala macam. Rupanya diterimakan suci badan, tidak pakai baju. Maka banyak cewek-cewek Arab itu kalau tawaf telanjang bulan. Beruntung kita sekarang fatwa itu sudah nggak ada lagi. Kalau masih ada itu nggak jadi tawaf gitu. Subhanallah, apalagi pesta. Tawaf aja telanjang, apalagi pesta. Nabi ingin lihat ini sisi manusiawi Rasulullah. Dititipkannya kambing pada temannya, mau kemana Muhammad? Aku ingin lihat pesta di kota. Silakan, akan kujaga kambing. Masuk dia ke tempat pesta, belum melihat apa-apa, ngantuk luar biasa, tidur. Datang ke tempat yang memalkan, gimana Muhammad? Seru nggak pesta semalam? Kata Nabi, aku nggak melihat apa-apa. Loh, kok bisa? Aku tertidur, kata Nabi. Tidak bangun kecuali dibangunkan oleh cahaya matahari pagi. 2 kali kata Nabi, aku ingin lihat pesta di kota Makkah. 2 kali aku tertidur. Sejak saat itu aku tidak pernah lagi punya keinginan melihat yang dilarang oleh Allah. Maka anak-anak kita jaga dari setan gepeng ini Pak. Saya sedih. Ada istilah narkolema, mungkin Bapak Ibu sudah baca. Ada istilah narkolema. Apa narkolema itu? Narkoba lewat mata. Ternyata sudah ada pernah survei di Indonesia ini survei anak-anak SD. 600 anak SD disurvei. Sudahkah mereka buka situs dewasa? 90% anak-anak menjawab sudah. Berapa kali mereka buka situs dewasa selama sebulan? Menakutkan jawabannya. Bervariasi antara 30 sampai 60 kali. Berarti rutin anak-anak SD kita tuh buka situs dewasa. Udah setan gepeng. Maka saya di pondok itu kalau libur kita ketir anak-anak. Kalau santri itu libur kita ketir kita Pak. Libur seminggu, kadang sebulan belum tentu bersih virus yang nempel di otaknya gara-gara setan gepeng. Pasti kalau anak-anak itu habis libur kacau hafalan, kacau ibadah. Kenapa? Setan gepeng penyebab. Ya Allah, ternyata Nabi terhindar dari itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika di atas 20 tahun, apa kata Abi Thalib? Muhammad, badanku semakin lemah. Aku tidak bisa lagi dagang luar negeri. Muhammad, ada seorang wanita yang sangat mulia. Dia biasa mengutus orang untuk berdagang. Kalau engkau mau Muhammad, datanglah ke rumah Khadijah yang mulia itu. Orang sepertimu pasti akan lebih disukai oleh Khadijah karena kau jujur. Tidak tega Nabi melihat Abi Thalib ngomong begitu. Didatanginya lah Khadijah. Khadijah udah lama dengar kehebatan Nabi. Jujur, terpercaya, adabnya bagus. Ketika melihat Nabi, nunduk Khadijah. Nunduk. Kelihatan betul adab Nabi, kelihatan betul wajah Nabi. Khadijah yang sudah lama mengamati Nabi, ketika melihat Nabi berhadapan-hadapan, runtuh hatinya. Apa yang dilakukan Khadijah? Akhirnya Nabi dibawakan barang yang lebih banyak daripada orang-orang yang lain, 2 kali lipat banyaknya dari orang lain. Daganglah Nabi ke Syam. Sampai di Syam, itu barang dagangan habis total, tidak bersisa sepotong pun. Nabi ditemani oleh pembantu Khadijah, namanya Maisarah. Saya pertama baca sejarah itu, Nabi dua-duaan sama Maisarah. Nggak tanya Maisarah orang Mekah, itu laki-laki. Di Indonesia ada Maisarah perempuan semua. Di Mekah laki rupanya Maisarah. Diutuslah Maisarah nemani Nabi. Habis barangan itu tidak sepotong pun kecuali terjual.
Habis di Syam, apa yang dilakukan Nabi? Duitnya Khadijah ini dibelikan barang-barang di Syam, dibawa ke kota Makkah, dijual lagi di Makkah, habis pula. Keuntungannya dipulangin semua sama Khadijah. Aku hanya butuh upah yang kau janjikan padaku. Kok sebanyak ini untungnya Muhammad? Iya. Karena di Syam barang habis terjual, kau belikan barang Syam, kau bawa ke Mekah, kau jual lagi. Berarti yang untung yang dari Syam ke Mekah untukmu wahai Muhammad, kata Khadijah. Enggak, karena modalnya punya nyonya, ambillah semuanya. Netes air mata Khadijah, belum pernah ketemu orang sejujur ini. Kalau modal kita bekal kita cepat. Laiman dari Syam kan, wah, kan kecerdasan wah, yang aku wah, kata kita kan. Tapi tidak dengan Nabi ini. Kata Khadijah, kalau gitu kita bagi edukasi. Tambah nunduk Khadijah, tambah kagum dia pada Muhammad. Muhammad pergi, dipanggilnya Maisarah, mai sini. Bagaimana dia berdagang? Kok nggak satu potong pun barang yang tidak laku? Belum pernah ada orang dagang kayak gini. Mesti aja ada sisa barang yang nggak laku. Kok bisa Muhammad dagang semuanya habis? Padahal dia bawa 2 kali lipat dari biasa dibawa oleh orang lain. Dibumbuin pula sama Maisarah. Belum pernah saya ketemu orang kayak gitu. Akhlaknya bagus, tutur katanya bagus. Setiap orang ngobrol sama dia terpikat karena akhlaknya. Mulai Khadijah duduk, dia megang-megang bajunya. Salah tingkah Khadijah. Dia ngadep sama pamannya, paman, tolong lamarkan Muhammad untukku. Datang pamannya ke Abi Thalib. Abi Thalib, ponakanku Khadijah menginginkan Muhammad untuk jadi suami. Kata Abi Thalib, aku tidak bisa maksa. Kita tanya langsung saja sama Muhammad. Muhammad, ini pamannya Khadijah datang. Dia melamarmu Muhammad. Maukah kau menikah dengan Khadijah? Apa kata Nabi? Siapa yang tidak ingin menikah dengan wanita sehebat Khadijah? Karena Khadijah bukan wanita sembarangan. Dia digelari oleh penduduk Makkah dengan Afifah Thahirah, wanita yang suci. Tidak sembarangan orang bisa mendekati Khadijah. Karena 2/3 penduduk, 2/3 kekayaan penduduk Makkah itu milik Khadijah. Milik Khadijah. Hebatnya Khadijah. Berapa umurnya? 40 tahun. Khadijah sudah 2 kali menjanda. Dia sudah 2 kali menikah dengan laki-laki lain sebelumnya. Bahkan anaknya yang bernama Khulais itu seumur dengan umur Nabi, 25 tahun. Maka ini menjadi penghalang orang-orang kafir mengatakan bahwa Nabi adalah petualang cinta. Kalau Nabi mau nikah sama gadis gampang bagi Nabi. Tapi Nabi menikah dengan seorang janda yang sudah 2 kali menikah sebelumnya. Maka gak bisa orang mencela Nabi dari istilah pernikahan. Tapi Nabi menikah dengan mantan anak angkat dia, Zaid bin Harithah. Menikah dengan Zainab. Zainab ini golongan bangsawan, Zaid orang biasa. Tapi anak angkat Nabi, laki-laki anak Nabi yang laki-laki kan tinggal semua. Dia mengangkat seorang anak laki-laki, Zaid bin Harithah namanya. Zaid bin Harithah dinikahkan oleh Nabi dengan Zainab. Zainab merasa tak sekufu. Berkali-kali dia datang pada Nabi, ya Rasulullah, aku tak cocok dengan Zaid, pisahkan aku dari Zaid. Nabi diam. Datang lagi Zainab, pisahkan aku dengan Zaid ya Rasulullah. Nabi diam. Sampai turun perintah, Nabi diperintahkan untuk menceraikan Zaid dan Zainab. Setelah habis masa iddahnya, Nabi diperintahkan Allah untuk menikahi Zainab. Maka ini jadi hukum. Anak angkat itu istrinya boleh kita nikahi. Mantan istri anak angkat itu bukan muhrim kita. Itu bukan muhrim kita. Maka Nabi menikah dengan Zainab setelah Khadijah meninggal. Allah yang perintah. Nabi nikah juga dengan Aisyah radhiyallahu anha yang ketika itu masih umur 6 tahun. Sempat heboh kan di media sosial. Ada ustadz yang mengatakan Muhammad senang sama anak TK. Kelewatan orang itu. Emang dia pikir Nabi keliling ke TK-TK ngincer anak TK gitu? Na'udzubillah. Kenapa Nabi nikah dengan Aisyah yang umurnya baru 6 tahun? Allah yang perintah. Datang Jibril bawa nampan dari emas. Tutupnya nampan dari emas itu kain sutra. Apa yang kau bawa Jibril? Kata Nabi. Aku bawa foto seorang wanita. Siapa? Calon istrimu. Lihatlah Muhammad. Dibuka sama Nabi. Foto Aisyah. Nabi masih tidak peduli. Datang lagi di lain waktu. Apa yang kau bawa? Foto seorang wanita yang akan menjadi istrimu. Dibuka sama Nabi. Foto Aisyah. Kalau ini kehendak Allah, Allah pasti
akan terjadi kehendak. Maka Nabi menikahi Aisyah. Siapa yang perintahkan? Allah. Cuma ada banyak orang rusak pikirannya oleh ilmuwan-ilmuwan barat, dicarinya celah supaya benci sama Nabi. Na'udzubillah. Enggak, Allah yang perintahkan dia menikah dengan istri-istrinya. Subhanallah, nikahlah Nabi dengan Khadijah. Lama nikah dengan Khadijah sampai 3 tahun sebelum hijrah Khadijah meninggal. Ketika Khadijah meninggal, Nabi yang memandikan, Nabi yang mengapaninya, Nabi yang jadi imam sholat jenazah, Nabi pula yang menerimanya di kuburan. Selesai dikuburkan, apa kata Nabi? Demi Allah, separuh jiwa Muhammad dibawa oleh Khadijah ke kubur. Khadijah tidak pernah hilang dari hati Nabi. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah berjumpa dengan Khadijah, tapi satu-satunya istri Nabi yang membuatku cemburu Khadijah. Karena Nabi selalu menyebut nama Khadijah dengan hati. Nabi itu kalau menyebut nama Khadijah bukan dengan lisan, tapi dengan hatinya. Khadijah. Aisyah uring-uringan kalau sudah Nabi nyebut nama Khadijah. Ya Rasulullah, tidakkah istri-istrimu sekali bisa menggantikan wanita tua yang sudah berputih tulang itu? Nabi gemetar badannya saking marahnya, sampai kelihatan rambutnya gemetar. Aisyah, hati-hati dalam berkata, kata Nabi. Tidak mungkin aku melupakan Khadijah. Tidak mungkin. Ketika semua orang mendustakan dakwahku, Khadijahlah yang menerimanya. Ketika semua orang membenciku, Khadijahlah yang membelaku. Habis umurnya, habis hartanya untuk membela dakwahku. Tidak mungkin aku melupakan Khadijah. Tidak. Cinta Muhammad habis di tangan Khadijah, kata Nabi. Sejak saat itu kata Aisyah, aku tidak berani lagi mencela Khadijah. Kenapa? Nabi serius marahnya kalau Khadijah yang dicela. Serius marahnya. Jemaah sekalian, sudah 9:30 ini. Sudah 9:30. Memang kalau cerita Nabi ini 2 hari 2 malam gak selesai, Pak. 2 hari 2 malam gak selesai. Semua sudut kehidupan Nabi memuka. Semua sudut kehidupan Nabi itu memuka. Lihat adabnya pada istri. Pernah dia pulang ke malaman itu, ketoknya pintu, tidak bangun bisa. Digelarnya sorbannya tidur di depan pintu. Tengah malam Aisyah bangun, dipegangnya samping, nggak ada Nabi. Aisyahnya pencemburu. Pasti Nabi tidur di tempat istrinya yang lain. Ini kan jatahku, kata Aisyah. Bangun dia hendak labrak Nabi di rumah istrinya yang lain. Ketika dibukanya pintu dengan kasar, Nabi tidur di depan pintu, kaget Nabi. Belum sempat Aisyah berkata, Nabi sudah minta maaf dulu. Aisyah, maafkan aku. Aku semalam pulang ke malam. Maafkan aku Aisyah. Ya Allah. Lihat, udah gak dibukain pintu, minta maaf pula. Kalau kita apa yang kita lakukan kayak gitu? Yang paling enak jidatnya kita tengulkan tolol. Telinga panci. Yang paling enak kan gitu. Tapi tidak dengan Nabi. Minta maaf dia sama Aisyah. Minta maaf. Ini kelemahan kita bapak-bapak. Paling malu, paling gengsi minta maaf sama istri. Lihat lebaran bu ya. Yang minta maaf siapa coba? Bapak-bapak itu ibu. Mesti ibu duduk di kursi bapak-bapak tadi hebat betul. Berbaris istri sama anak tadi sungkem ya. Kadang belum salaman istri itu udah nangis dia. Istri udah ngomong kemana-mana. Apa kata suaminya? Sama-sama. Gak kamu tuh suaminya. Gak punya dosa. Saya dikirim cerita di hampir. Senyum tapi sedih, sedih tapi senyum. Ada seorang bapak bangun jam 1 malam. Dia lihat di toilet itu ada HP nyala, diambilnya sambil ngantuk. Dia buka, pasti buka HP istrinya rupanya. Merah padam wajahnya. Dibangunkannya istrinya dengan kasar, bangun kamu. Kaget istrinya, ada apa Pak? Kamu selingkuh rupanya di belakang. Ya Allah Pak, ya Rasulullah, saya selingkuh sama siapa? Kamu gak bisa nyalanya. Baca di HP kamu sendiri. Jam 1 malam siapa yang panggil kamu beautiful? Kalau bukan selingkuhan kamu, ha? Bu, saya RT orang dengar dia jelit tengah malam ini. Gemetar istri menerima HP dari tangan suaminya, diusapnya matanya, dibukanya. Ya Allah Pak, kata istrinya, baca yang benar Pak. Ini bukan beautiful, ini baterai full. Rupanya istrinya ngecas penuh. Dia salah baca. Tapi namanya suami, mana mau minta maaf sama istri? Apa kata dia? Makanya kalau ngecas dengan mama, kalau meledak HP kamu terbakaran rumah kita, tapi yang lagi kita masih ngeyel itulah. Tapi enggak. Minta maaf dia sama istri. Batin hebat dari Nabi. Nah ini nggak mau minta maaf sama istri. Allah. Nah, makanya mas kalian luar biasa. Banyak-banyak baca sejarah Nabi. Baca sejarah Nabi. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah Nabi.
Subhanallah, mudah-mudahan yang kita bahas malam ini akan bermanfaat buat kita. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita didengar dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amin kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi li jalalikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduk wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana ya Allah, faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maghfura. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna wa auladana hafizil Qur'an. Allahumma ij'alna wa auladana hafizil Qur'an. Allahumma ij'alna wa auladana hafizil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq hidayah, mudah-mudahan ada manfaatnya pada Allah saya manapun, pada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.